Selamat pagi Nusantara Minangka Sadonyo, Baka Bahariko. Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Kami kembali hadir untuk Anda dalam Berita Padang. Bersama saya, Ruri Putra Anand. Sejumlah informasi telah kami sampaikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kebakaran hebat melanda pusat pertokoan Pasar Payakumbuh pada Selasa pagi. Gapura roboh ditabrak truk, Jalan Nasional Padang Solo lumpuh total. Panti Sosial Karya Wanita Andam Dewi di Kabupaten Solo membina wanita bermasalah dengan pendidikan agama dan keterampilan. Izin pimpinan, kebakaran Pasar Payakumbuh saat ini. Kebakaran hebat melanda pusat pertokoan Pasar Payakumbuh pada Selasa pagi. Asap hitam pekat membumbung tinggi akibat kebakaran yang membakar habis pusat pertokoan Blok Barat, tepatnya di depan Tugu Adipura. Diperkirakan ratusan toko yang menjual pakaian, sepatu, dan barang harian yang berada di dalam Blok Barat, Pasar Payakumbuh ini habis dilalap si jago merah. Jalanan yang awalnya sepi mendadak ramai oleh masyarakat yang datang untuk menyaksikan peristiwa kebakaran itu. Beberapa pedagang nekat masuk ke dalam toko masing-masing yang belum tersentuh api untuk menyelamatkan barang dagangannya dari jilatan api. Sementara api terus menyala-nyala menyebar ke petak toko di bagian bawah dan sampingnya. Armada pemadam kebakaran tidak hanya dari Payakumbuh, namun berdatangan dari daerah sekitar seperti 50 Kota, Bukit Tinggi, Padang Panjang, Tanah Datar, Padang Pariaman, Sijunjung, dan dari Padang. Untuk jumlah perkiraan toko kita belum bisa memastikan berapa toko yang terbakar pada saat sekarang ini. Karena begitu Blok Barat ini semuanya terbakar, rata-rata di tengah itu terbakar semua. Jadi kita belum bisa memastikan berapa jumlah toko yang terbakar. Itu juga kita belum bisa memastikan dugaan api, dugaan daripada akibat dari kebakaran ini kita belum bisa memastikan, nanti akan kita info lebih lanjut. Sampai saat sekarang belum ada dilaporkan korban jiwanya. Armada yang kita turunkan itu dari beberapa daerah, yaitu Padang Panjang, Kabupaten 50 Kota, Kota Payakumbuh sendiri. Api baru bisa dipadamkan 5 jam kemudian. Tidak ada laporan korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun kerugian materi diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Sedangkan untuk penyebab kebakaran masih diselidiki polisi. Dalam catatan Berita Padang, kebakaran Pasar Payakumbuh ini merupakan kebakaran terbesar yang melanda pusat perekonomian dalam 10 tahun terakhir. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari Payakumbuh. Akibat alih fungsi lahan menjadi permukiman dan fasilitas umum, lahan pertanian basah berkelanjutan di Bukit Tinggi mengalami penyusutan drastis. Kota Bukit Tinggi sendiri memiliki luas 25,24 km persegi. Dari luas itu hanya 153 hektar saja yang merupakan area pertanian. Jumlah lahan yang digunakan sebagai area pertanian ini menyusut drastis dalam 20 tahun terakhir. Menurut Wakil Wali Kota Bukit Tinggi, pada tahun 2017 lalu, lahan pertanian basah berkelanjutan berjumlah 400 hektar. Saat ini jumlah menyusut lebih dari 60%, menjadi 153 hektar. Lahan yang tersisa ini harus dipertahankan. Dengan berjalannya waktu, memang terjadi alih fungsi yang tidak bisa kita hindarkan. Tentu alih fungsi itu misalnya salah satunya karena kebutuhan perumahan atau kebutuhan fasilitas umum lainnya. Dan di perubahan RT RW yang baru di draftnya itu kita bisa mempertahankan di angka 153 hektar. Artinya itu menjadi sesuatu yang wajib yang perlu kita pertahankan. Alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman dan fasilitas umum dari waktu ke waktu tidak dapat dihindari. Hal itu disebabkan oleh jumlah penduduk yang berkembang
yang diperburuk oleh minat masyarakat yang menurun untuk mengembangkan pertanian. Akibatnya, lahan pertanian produktif yang terlantar disulap menjadi kompleks perumahan. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Setiap hari, PMI Padang membutuhkan darah sebanyak 250 kantong hingga 300 kantong darah dari berbagai golongan untuk kebutuhan masyarakat yang sedang terbaring sakit. Mirisnya, saat ini persediaan darah hanya tersisa separuh dari kebutuhan itu. Untuk memenuhinya, unit pelaksana transfusi darah UPTD PMI Padang terus melakukan jemput bola. Petugasnya mendatangi kantor dan instansi yang akan melakukan donor darah. Seperti yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Padang pada Selasa pagi. Kegiatan ini tidak hanya diikuti oleh pegawai Kejaksaan Negeri Padang saja, namun juga oleh instansi lainnya seperti tentara dari Kodim Padang, Polresta Padang, Dinas Perhubungan Padang, dan Satpol PP Padang. Salah seorang pendonor, Letda Suwardi, dari Kodim Padang, rutin mendonorkan darahnya pada setiap kegiatan donor darah. Selain menyehatkan, niatnya juga untuk membantu masyarakat yang membutuhkan darah. Yang ke-23 kali. 23 kali. Iya. Motivasi Bapak ingin donor ini seperti apa, Pak? Samping itu menyegarkan darah kita bisa membantu untuk orang lain yang membutuhkan darah. Intinya kita cukup mendukung program PMI itu butuh darah bagi pasien-pasien rumah sakit yang membutuhkan begitu ya. Kegiatan donor darah yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Padang ini, selain untuk membantu menyuplai darah, juga untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-80 Kejaksaan Republik Indonesia. Kita targetkan hari ini pendonor ada 80 orang, sesuai dengan hari raya Kejaksaan. Ini untuk menyikapi kekurangan atau stok darah yang ada di PMI dalam rangka kegiatan Hari Lahir Kejaksaan ke-80. Jadi ada beberapa kegiatan, salah satunya kegiatan donor darah. Pendonor kita ini ada dari beberapa instansi, dari Polres, ada Kodim, dari Satpol PP, Dinas Perhubungan, ada dari pemadam kebakaran. Sementara itu, Dokter PMI Padang mengatakan, dalam beberapa bulan terakhir, persediaan darah terus menipis. Bahkan, untuk darah golongan AB bisa dikategorikan langka. Yang langka kata orang-orang itu kan langka katanya. Sebetulnya darah itu memang sedikit persentasenya. Itu golongan darah AB, kurang sedikit. Jadi maka itu kita pergi mobil unit untuk mengambil darah kemana-mana. Dalam kegiatan donor darah ini, berhasil terkumpul 83 kantong darah dari berbagai golongan darah. Meski tidak banyak, setidaknya puluhan kantong darah yang terkumpul itu bisa membantu masyarakat yang membutuhkannya. Robiham melaporkan dari Padang. Di tengah hijau dan aslinya alam Kampung Langgai, Nagari Gantiang Mudia Utara Surantih, pesisir selatan, terdapat sebuah keajaiban alam yang memukau, yakni air terjun Lubuk Gadang. Keindahannya begitu memukau, sehingga layak disebut kepingan surga yang tersembunyi. Airnya sejuk dan jernih. Suasana alamnya yang masih sangat asri, menjadikan lokasi ini sebagai tempat ideal untuk melepaskan beban pikiran dan menenangkan diri dari kepenatan rutinitas. Udara segar dan kicau burung menciptakan kedamaian di tempat ini. Untuk mencapai lokasi air terjun Lubuk Gadang, pengunjung membutuhkan waktu sekitar 30 menit perjalanan dengan menggunakan kendaraan motor dari permukiman warga terdekat. Meskipun membutuhkan sedikit perjuangan, namun setiap detik perjalanan akan terbayar lunas setelah sampai di tujuan. Sesampainya di lokasi ini, mata dan telinga pengunjung akan segera dimanjakan
dengan pemandangan air terjun yang memukau, serta suasana alam yang begitu damai dan tenang. Sebenarnya itu sudah sejak lama, cuman ini berupa keunikan yang tersembunyi. Jadi pada kesempatan ini sehingga dapat kita membuktikan dengan mata kepala kita. Namun sayang, objek wisata alam yang sangat menawan ini belum digarap secara maksimal oleh pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Menuju air terjun hanya bisa dilakukan dengan mengendarai sepeda motor. Itu pun harus menggunakan sepeda motor khusus dan pengendaranya pun memiliki keahlian. Kampung Langgai memang memiliki keindahan alam bak surga yang tersembunyi. Salah satunya adalah air terjun Lubuk Gadang yang berada tidak jauh dari pemukiman masyarakat. Kita harus menempuh perjalanan yang melelahkan sekitar setengah jam untuk sampai di lokasi ini. Namun setelah tiba di sini, semua rasa lelah kita akan hilang dan mata kita akan dimanjakan dengan keindahan air terjunnya. Dan lokasi ini sangat cocok bagi para pecinta alam. Banta Fauzan melaporkan dari Pesisir Selatan.